Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat terpelajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang metode di dalam menyusun rumusan masalah dalam penelitian hukum. Saya mengambil pemaparan ini atau merujuk dari tulisan yang dikemukakan oleh Dr. Siddhartha. Beliau adalah juga salah satu akademisi ya di sebuah universitas swasta terkemuka di Indonesia. Dan di dalam tulisannya itu beliau merujuk pada teori yang dikemukakan oleh G.T. Dillon dari University of California, Riverside. Dalam tulisannya di Review of Educational Research pada tahun 1984. Nah, tentu saja di dalam pemaparan ini untuk lebih memudahkan Anda memahami materi yang saya sampaikan, apa yang dikemukakan oleh Dr. Siddhartha, kemudian saya lakukan beberapa penyesuaian dan saya kontekskan dengan kebutuhan para peneliti hukum sehingga lebih mudah dipahami. Nah, di dalam merumuskan sebuah masalah dalam penelitian biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, jumlah rumusan masalah yang kita ingin mencari tahu ya atau kita ingin teliti itu biasanya sama banyaknya dengan tujuan penelitian yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita ketahui. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan beberapa jenis rumusan masalah, di mana jenis atau bentuk-bentuk rumusan masalah ini bisa digunakan dan harus diperhatikan tata urutannya sehingga akan membantu para peneliti hukum untuk menyusun rumusan masalah yang tepat. Nah, yang pertama adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan eksistensi sesuatu atau esensi sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan eksistensi sesuatu itu adalah keberadaan atas sesuatu. Sedangkan esensi sesuatu itu berkaitan dengan fungsi atau urgensi atau manfaat atas keberadaan sesuatu tersebut. Nah, eksistensi dan esensi terhadap sesuatu itu memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, ketika Anda mengetahui sebuah fakta akan terjadinya suatu masalah, lalu Anda akan mungkin tertarik untuk mengkaji mengapa fakta itu terjadi dan apa hakikat dari atau urgensi dari sesuatu tersebut terjadi. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu itu biasanya jawabannya dalam bentuk deskriptif ya atau penjelasan-penjelasan. Jadi hampir pasti yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap jawaban atas pertanyaan yang mempertanyakan eksistensi atau esensi sesuatu itu dalam bentuk pemaparan atau deskriptif atau penjelasan. Jadi kita hanya menggambarkan apa adanya ya terhadap sebuah fakta. Nah, pertanyaan atau rumusan masalah yang berkaitan dengan eksistensi atau esensi sesuatu itu biasanya menggunakan kata tanya apakah
atau dalam bahasa Inggris biasanya kita menggunakan kata tanya what. Nah, rumusan pertanyaan apakah ini bisa mempertanyakan mengenai pengertian sesuatu, kemudian ciri atau karakteristik sesuatu, fungsi atau hakikat sesuatu. Itu biasanya hal-hal yang ingin diketahui oleh seorang peneliti apabila menggunakan kata tanya apakah di dalam rumusan penelitiannya. Nah, tentu saja hal ini sangat tergantung ya seberapa batasan ya rumusan masalah yang akan digali oleh peneliti. Nah, tidak harus semua aspek yang tadi saya sebutkan ya, tidak harus peneliti itu ingin mengetahui tentang pengertian dari sebuah konsep atau ciri atau karakter dari sebuah sistem atau hakikat dari sebuah sistem. Jadi tidak harus semua hal itu diteliti, tetapi tergantung ya sejauh mana riset-riset yang sebelumnya sudah dilakukan dan aspek apa yang belum dilakukan oleh riset-riset sebelumnya. Nah, saya akan memberikan contoh ya rumusan masalah yang mempertanyakan tentang eksistensi atau esensi sesuatu. Nah, supaya lebih memudahkan karena materi ini dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Hukum, untuk penelitian-penelitian hukum, maka saya akan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan penelitian hukum. Misalnya saja pertanyaan semacam ini. Apakah pengertian illegal fishing menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nah, pertanyaan apakah ini sebenarnya membutuhkan jawaban yang sifatnya deskriptif. Artinya sebenarnya kita hanya sekedar memaparkan bagaimana pengaturan illegal fishing di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, barangkali ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur illegal fishing dan itu tidak terkodifikasi di dalam satu peraturan perundang-undangan, sehingga peneliti kemudian untuk menjawab pertanyaan ini akan melakukan research atau mencari kembali pengertian-pengertian illegal fishing dari berbagai peraturan perundangan yang mungkin tersebar ya, sehingga kemudian menjadi jelas apa sesungguhnya illegal fishing menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh yang kedua misalnya, apakah pengertian illegal fishing menurut hukum laut internasional? Nah, ini agak berbeda ya. Kalau yang pertama tadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang kedua ini menurut hukum laut internasional. Nah, barangkali peneliti juga ingin mengetahui ya, apakah nantinya ada persamaan atau perbedaan antara pengertian illegal fishing menurut undang-undang di Indonesia dan menurut hukum laut internasional. Ini juga contoh pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi sesuatu. Nah, contoh yang lain misalnya, nah ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, misalnya pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan illegal fishing, Anda ingin membandingkan dua pengertian yang sebelumnya tadi. Jadi misalnya dengan pertanyaan seperti ini, apakah perbedaan pengertian illegal fishing menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia selaras dengan pengertian illegal fishing dalam hukum laut internasional? Jadi kita ingin melihat apakah dua sumber hukum ini mengatur illegal fishing secara berbeda, dan apakah hukum di Indonesia itu selaras dalam mengkonsep illegal fishing dengan hukum laut internasional. Nah, di sini meskipun masih dalam tataran deskriptif, tapi si peneliti sudah mulai membandingkan di antara dua sistem hukum dan mulai mengkaji konsistensinya atau compatibility-nya atau keselarasannya antara dua sistem hukum. Tentu saja kalau kita memahami konsep hukum lex superiori derogat lex priori, maka sesungguhnya ada kewajiban hukum internasional bagi Indonesia untuk menselaraskan dengan norma hukum internasional. Nah,
Ini ada aspek deskriptif, tetapi juga ada aspek analitiknya. Nah, contoh yang lain misalnya yang berkaitan dengan pertanyaan esensi, ya, kita bisa saja kemudian membuat rumusan masalah semacam ini. Apakah esensi pemberantasan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif pemerintahan Indonesia? Nah, ini kita tentu saja awalnya sudah memiliki fakta, ya, dengan jawaban rumusan masalah sebelumnya tadi. Kita sudah mendapatkan fakta bahwa kita memiliki peraturan tentang illegal fishing. Peraturan undang-undangan kita mengatur tentang itu. Tapi kemudian kita ingin melanjutkan, ingin mengetahui hal lain yang lebih dalam lagi. Jadi, mengapa itu penting? Ya, pengaturan illegal fishing itu diberlakukan di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi dan esensi. Saya bisa memberikan contoh yang lain, misalnya yang berkaitan dengan KDRT misalnya. Nah, rumusan masalahnya misalnya bisa seperti ini. Apakah yang dimaksud KDRT menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ya, atau pertanyaan yang lain, hak-hak apakah yang dilanggar dalam kasus KDRT di wilayah hukum Kota Jombang misalnya? Nah, itu sudah menunjukkan bahwa penelitian pertanyaan yang kedua ini lebih ke aspek sosiologis, ya. Artinya Anda butuh data empiris. Anda butuh melakukan riset di lapangan, ya, untuk melakukan interview, ya, terhadap korban-korban KDRT, kemudian menggunakan data itu untuk kemudian mengklasifikasinya, termasuk di dalam pelanggaran-pelanggaran hak apa saja di dalam kasus KDRT yang Anda kaji tersebut. Ini juga masih dalam konteks pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi, eksistensi dari pemberlakuan sebuah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam konteks sosiologis, ya, karena Anda butuh data yang bersifat empiris. Kemudian contoh yang lain, ya, misalnya yang berkaitan dengan esensi tetapi topiknya KDRT, misalnya apakah esensi penanggulangan KDRT pada masa pandemik COVID-19 bagi perempuan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah ada selain deskriptif, ya, tetapi mungkin ada aspek analitiknya juga, ya, karena Anda ingin memaparkan tentang pentingnya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ketika negara mengalami pandemik COVID-19. Nah, saya akan memberikan contoh lain yang masih berkaitan dengan eksistensi, misalnya yang berkaitan dengan pro kontra, ya, pro kontra penerapan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Saya kira isu-isu ini masih sangat relevan, ya, sampai sekarang karena masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan kajian-kajian tentang ini masih sangat terbuka sekali. Misalnya pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi, apakah yang dimaksud dengan penodaan agama menurut Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965? Nah, di sini juga merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya nanti bersifat deskriptif. Kemudian contoh yang lain misalnya, apakah persamaan dan perbedaan antara konsep penodaan agama yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 dengan konsep ujaran kebencian yang diatur di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1965. Nah, ini meskipun pertanyaan ini juga bersifat deskriptif, tetapi ada aspek analisisnya, karena si peneliti nanti akan mencari dulu, ya, bagaimana pengaturan penodaan agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 dan bagaimana pengaturan
undang-undang pengaturan aspek penodaan agama, ujaran kebencian di dalam ICCPR tahun 1966. Kemudian membandingkan apakah konsep penodaan agama itu memang sama dengan konsep ujaran kebencian di dalam ICCPR. Nah, ini juga yang bersifat kajian doktrinal ya. Tetapi saya juga ingin memberikan contoh yang kajian sosiolegal, misalnya ketika Anda melakukan studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan kasus penodaan agama misalnya, ya, Anda bisa membuat rumusan masalah semacam ini. Apakah pertimbangan hukum dan non-hukum yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menghukum misalnya pimpinan, taruh saja Anda fokus meneliti kasus Gavatar ya. Misalnya saya ulangi lagi ya, kalau studi kasus yang Anda kaji adalah kasus Gavatar misalnya, maka Anda bisa membuat rumusan masalah semacam ini. Apakah pertimbangan hukum dan non-hukum yang dijadikan dasar bagi hakim di dalam menghukum pimpinan Gavatar dalam perkara penodaan agama? Nah, ini juga menurut saya rumusan masalah yang menarik untuk dikaji ya dari sisi studi kasus ya. Jadi kita Anda misalnya mengkaji dari putusan pengadilan kasus Gavatar, kemudian Anda ingin mengklasifikasi ya apa sebenarnya dasar pertimbangan penghukuman pimpinan Gavatar ya, dalam kasus atau perkara penodaan agama. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh tentang bagaimana membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan eksistensi dan esensi sesuatu. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis rumusan masalah yang kedua, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Nah, untuk mencari tahu, jadi pertanyaan sebab akibat ini pada dasarnya adalah untuk mencari tahu alasan atau penyebab mengapa sesuatu itu ada. Ya. Nah, Dr. Siddhartha misalnya dalam tulisannya merujuk apa yang disampaikan oleh Aristoteles ya. When we have ascertained the thing's existence, we inquire as to its nature. When we know the fact, we ask the reason. Jadi di sini ketika kita mengetahui adanya atau sesuatu itu eksis, ya, dan sesuatu ada, ya, maka kita mungkin ingin bertanya lebih lanjut, ya, atau ingin mengetahui fakta-fakta mengapa itu terjadi, dan kita ingin mencari tahu alasannya. Gitu. Nah, ini kenapa kemudian ada rumusan masalah yang mungkin berkaitan dengan aspek sebab akibat. Nah, rumusan masalah yang berkaitan dengan sebab akibat ini, jawabannya biasanya dalam bentuk explanation, ya, yaitu penjelasan, ya, yang menceritakan tentang sebab dan musabab atau akibat sesuatu itu terjadi. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan sebab akibat itu dibutuhkan keterampilan ya atau skill ya critical analytic ya, jadi skill dari peneliti untuk menganalisa ya, di mana peneliti harus memiliki kemampuan ya untuk menghubungkan antara fakta, kemudian teori, azas, ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung bisa saja oleh data-data lainnya, misalnya data-data primer yang diperoleh dari lapangan ya, atau hasil-hasil interview yang diperoleh dari pakar, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kemampuan peneliti untuk menganalisa aspek-aspek tersebut ini sangat penting ya ketika rumusan masalah yang berkaitan dengan sebab akibat ini menjadi pokok kajian di dalam suatu penelitian.
Nah, kata tanya yang digunakan di dalam rumusan masalah sebab akibat ini adalah mengapa atau why, ya. Nah, contohnya misalnya ketika kita hendak menghubungkan rumusan masalah yang tadi sebelumnya kita teliti, yang tadi sudah saya contohkan di poin yang pertama, maka untuk pertanyaan selanjutnya kita ingin memperdalam lagi, ya, dengan pertanyaan ingin menggali sebab dan akibatnya. Kita contohkan saja misalnya yang berkaitan dengan illegal fishing tadi, ada rumusan masalah lanjutan misalnya seperti mengapa illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak dapat dijerat oleh undang-undang di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada fakta yang menunjukkan bahwa kasus illegal fishing ini misalnya tidak teratasi dengan baik, ya, maka pertanyaan mengapa ini perlu dikemukakan, ya, untuk mengidentifikasi, ya, aspek-aspek penyebabnya, ya, atau akar masalahnya, ya. Mengapa kok kasus illegal fishing ini tidak bisa diselesaikan padahal dia terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, semacam itu. Contoh yang lain misalnya yang berkaitan dengan KDRT tadi, misalnya Anda bisa menyajikan rumusan masalah seperti ini. Mengapa KDRT pada masa pandemik COVID-19 di wilayah hukum, misalnya kota Madiun misalnya, cenderung mengalami peningkatan. Nah, itu adalah pertanyaan mengapa, ya, kalau misalnya Anda sudah melakukan observasi sebelumnya dan Anda mengetahui fakta di lapangan bahwa kasus KDRT selama pandemik itu mengalami peningkatan, sehingga Anda perlu bertanya mengapa. Nah, jawaban dari pertanyaan mengapa ini sebenarnya Anda hendak menggali tidak hanya sekedar faktor-faktor yang bersifat hukum atau legal faktor, tetapi juga mungkin faktor-faktor yang bersifat non-hukum atau non-legal factors. Ya, jadi ada banyak, misalnya ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab dengan penelitian doktrinal. Ya, karena penelitian doktrinal itu hanya sebatas mengandalkan data sekunder, ya, mengandalkan peraturan perundang-undangan. Sementara penelitian-penelitian dengan pertanyaan mengapa ini lebih banyak diajukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat socio-legal, ya, sehingga Anda butuh melakukan field research, ya, melakukan riset di lapangan, ya, karena dengan pertanyaan mengapa Anda tidak bisa menjawab dengan cukup duduk di perpustakaan, ya, tetapi Anda harus berada di lapangan untuk melakukan interview terhadap responden-responden yang relevan sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa tadi itu. Nah, baik itu misalnya kalau KDRT, baik itu terhadap korban KDRT, terhadap mungkin keluarga, terhadap pemerintah setempat, terhadap kepolisian setempat. Ini sangat penting, ya, untuk menggali aspek-aspek non-hukum tadi itu. Nah, ini kelebihan dari penelitian sosiolegal yang tidak bisa dijawab oleh penelitian-penelitian doktrinal atau penelitian normatif. Contoh lain dari pertanyaan sebab akibat ini, misalnya yang berkaitan dengan undang-undang penodaan agama tadi itu, misalnya mengapa pemberlakuan undang-undang penodaan agama itu cenderung menargetkan kelompok minoritas agama, ya.
Jadi ketika Anda tahu bahwa fakta-fakta di lapangan siapa yang selalu dihukum dengan undang-undang ini adalah kelompok minoritas agama, lalu muncul pertanyaan keingintahuan dari peneliti mengapa selalu targetnya adalah selalu targetnya adalah kelompok minoritas. Ya. Ini adalah pertanyaan yang menarik, ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah mungkin Anda bisa mempertanyakan seperti ini. Mengapa pemberlakuan Undang-Undang Penodaan Agama Nomor 1 PNP 1965 itu dapat dikatakan sebagai melanggar hak kebebasan beragama? Nah, jadi ada semacam ya tadi kalau kita perhatikan dari pertanyaan yang awal ya dengan pertanyaan kedua ini ada semacam sekuen gitu, ada urutan-urutannya, urutan cara berpikirnya ya. Jadi Anda juga sebagai seorang peneliti harus memikirkan itu ya. Sehingga antara rumusan masalah yang satu dengan yang berikutnya ini ada urutannya gitu, ada sekuennya seperti itu. Yang ketiga ya, kita kemudian masuk ke jenis pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan proses. Ya. Mengetahui bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan bagaimana ini sebenarnya menjembatani antara pertanyaan yang mempertanyakan tentang eksistensi dan esensi dengan pertanyaan yang mempertanyakan tentang sebab akibat sesuatu itu terjadi. Ya. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, memahami know-how ini sangat penting. Jadi, mengapa sesuatu itu terjadi itu sangat sangat penting untuk dikaji. Ya. Jadi, misalnya kalau Anda misalnya mengkaji soal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965, ya, Anda ingin tahu nih bagaimana ya hakim ya di dalam perkara penodaan agama itu mencari alat bukti atau membuktikan kasus penghinaan agama atau penodaan agama atau ujaran kebencian. Jadi bagaimana nih proses hakim mencari bukti atau mencari mencari bukti untuk dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebuah perkara penodaan agama atau ujaran kebencian. Nah, kan kalau misalnya Anda sudah ada fakta di rumusan masalah sebelumnya bahwa ternyata Anda mendapatkan jawaban bahwa penodaan agama itu berbeda dengan ujaran kebencian, maka Anda ingin tahu nih bagaimana hakim itu membedakan dua hal ini di dalam proses persidangan sampai kemudian membuat sebuah keputusan. Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya yang mungkin ingin digali oleh seorang peneliti ketika mengkaji kasus tertentu di dalam di dalam penerapan undang-undang penodaan agama yang ada di Indonesia. Nah, saya kira ada banyak sekali kasus-kasus penodaan agama yang Anda bisa akses di direktori putusan Mahkamah Agung, ya, sehingga kalau misalnya Anda tertarik untuk melakukan studi sosiolegal misalnya untuk memilih satu kasus saja, kemudian memperdalam itu, kemudian membuat rumusan masalah mulai dari apa, kemudian mengapa dan bagaimana, ya seperti yang tadi sudah saya contohkan. Itu menurut saya penelitian yang sangat berharga juga di dalam penelitian hukum. Begitu juga dengan topik-topik yang lain, misalnya tadi ada topik illegal fishing, ada topik KDRT di masa pandemik ya. Jadi topik-topik semacam ini adalah memang topik-topik yang sangat relevan dan up to date ya dalam konteks yang sekarang ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya yang bisa juga dijadikan sebagai rumusan masalah kalau misalnya peneliti ingin lebih dalam lagi. Nah, saya kira yang saya contohkan berikut ini biasanya muncul di dalam penelitian-penelitian untuk tataran S2 atau S3
yaitu ingin melihat keterkaitan atau hubungan atau pengaruh atau perbandingan ya, atau komparasi, persamaan, perbedaan antara dua hal ya, dua keadaan, dua peristiwa, bahkan dua lokasi atau dua negara ya misalnya seperti itu. Nah, model rumusan masalah ini ya ini biasanya membutuhkan pemahaman hukum yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya pemahaman hukum dalam konteks satu negara, tetapi juga pemahaman hukum dalam konteks negara lain, ya, sehingga ada perbandingan hukum semacam itu atau legal comparative, ya, atau comparative law, ya, semacam itu. Nah, tentu saja memang keterampilan atau skill analisis hukumnya memang harus sangat baik ya, karena kan tidak hanya si peneliti harus memahami bagaimana konteks hukumnya di Indonesia secara mendalam, tetapi si peneliti juga harus memahami bagaimana konteks dan sistem hukum di negara yang sedang ingin diperbandingkan tadi itu. Ya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa mahasiswa di level S1 tidak boleh melakukan studi perbandingan. Itu boleh-boleh saja, dan itu sangat tergantung sekali lagi terhadap minat dari si peneliti, kemudian kemampuan peneliti di dalam mengakses informasi, kemampuan peneliti di dalam menguasai bahasa internasional, karena bagaimanapun juga kalau Anda melakukan studi komparasi, Anda harus merujuk instrumen-instrumen atau dokumen-dokumen yang berbahasa asing, ya, terutama bahasa Inggris, sehingga kemampuan untuk membaca ya referensi-referensi bahasa asing, dokumen-dokumen hukum yang berbahasa asing, itu sangat-sangat penting ya untuk melakukan studi komparasi. Nah, penelitian studi komparasi itu sangat-sangat berharga karena masing-masing negara bisa melihat dan kemudian membandingkan ya bagaimana best practice yang terjadi di dua negara atau lebih, dan kemudian bisa saling mengkoreksi atau mengintrospeksi atau melakukan review terhadap apa yang terjadi di negaranya, misalnya seperti itu. Nah, saya ingin memberikan contoh ya tentang tipe yang keempat ini, misalnya dengan pertanyaan begini. Apakah konsep penodaan agama di Indonesia itu memiliki karakteristik yang sama dengan konsep penodaan agama di negara-negara Islam lainnya, misalnya Malaysia, ya, Turki, Pakistan? Nah, ya, pilihan negara ini saya kira tergantung sekali lagi pada seberapa mampu ya peneliti menjangkau negara-negara tersebut. Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Jadi semua itu tergantung kepada kemampuan peneliti untuk menganalisa, kemudian kemampuan peneliti untuk mengakses informasi dari negara yang mereka pilih, ya, termasuk dengan rasionalitas-rasionalitasnya. Kenapa kemudian itu dipilih, ya, sebagai bahan perbandingan semacam itu, ya. Jadi membandingkan sesuatu itu memang harus ada rasionalitasnya. Kenapa dua hal itu dibandingkan, misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya apa persamaan dan perbedaan antara konsep penodaan agama di Indonesia dengan di negara-negara sekuler seperti Kanada misalnya. Nah, kalau kita tahu bahwa Indonesia itu non-secular state, ya, maka kita boleh saja melakukan perbandingan dengan bagaimana penodaan agama diatur di dalam negara-negara sekuler misalnya. Nah, itu saya kira juga sebuah kajian yang menarik ya kalau mau dikaji secara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang jenis keempat ini ya itu saya kira juga bisa ya digali juga ya dari topik-topik yang lain juga ya. Jadi cara mengkonsepsinya ya sama dengan seperti yang tadi saya contohkan ketika topiknya adalah undang-undang penodaan agama.
Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika Anda memilih kajian sosiolegal, ya, sebenarnya kajian sosiolegal ini kan sebenarnya tujuannya untuk menggali gap atau kesenjangan antara Dasein dan Dassollen, antara teori dengan apa yang ada di apa yang dipraktekkan di lapangan, ya, dan mazhab yang dianut oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini lebih cenderung ke mazhab sosiolegal begitu ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang melakukan penelitian sosiolegal dibanding penelitian doktrinal. Nah, dua-duanya sangat bermanfaat, dua-duanya sangat penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu, dua-duanya mendapatkan porsi dukungan yang sama, ya. Tetapi ketika Anda memilih penelitian sosiolegal, ya, memang jawaban-jawaban penelitian sosiolegal ini tidak bisa dijawab dengan pendekatan doktrinal. Tetapi tantangannya adalah si peneliti di dalam penelitian doktrinal membutuhkan critical analytical yang baik, ya. Sementara di dalam penelitian sosiolegal, peneliti juga mendapatkan tantangan, ya, bagaimana menggali data di lapangan, ya, bagaimana menghubungkan antara fakta-fakta dan teori, azas, doktrin, peraturan undang-undangan dan lain sebagainya. Nah, umumnya penelitian sosiolegal itu menggali faktor-faktor, ya, baik itu faktor-faktor yang bersifat non-legal maupun faktor-faktor yang bersifat legal. Jadi tidak tepat, ya, kalau penelitian sosiolegal itu sangat lepas dari kajian normatif, tidak, ya, tetapi penelitian sosiolegal ini memang didahului dengan penelitian yang bersifat doktrinal lebih dahulu. Jadi kita harus mengkaji aspek hukumnya dulu, baru kita kemudian memperdalamnya dengan kajian empiris, ya, yang lebih mendalam lagi, ya. Jadi ya butuh keterampilan dua-duanya seperti itu. Salah satu rumusan masalah yang biasanya muncul di dalam kajian sosiolegal adalah apa faktor-faktor, misalnya, ya, kalau tadi topiknya illegal fishing, ya. Jadi kita bisa misalnya membuat pertanyaan atau rumusan masalah seperti ini. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Indonesia di dalam melindungi zona ekonomi eksklusif dari praktek illegal fishing? Itu contohnya misalnya. Atau contoh yang lain. Apa faktor-faktor hukum dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi tingginya angka KDRT di masa pandemi COVID-19 misalnya. Atau contoh yang lain, apa faktor-faktor hukum dan non-hukum yang mempengaruhi atau menyebabkan kelompok difabel sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini kalau topiknya membahas tentang kelompok difabel misalnya seperti itu. Atau contoh yang lain, apa faktor-faktor yang menyebabkan negara gagal memenuhi hak korban perkosaan, ya, misalnya seperti itu, ya. Atau contoh yang lain, apa faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, penguatan kembali undang-undang penodaan agama di masa reformasi. Nah, pertanyaan faktor-faktor ini tentunya sekali lagi ada fakta sebelumnya yang sudah diketahui. Ya, misalnya Anda sudah mengetahui bahwa tren penggunaan penodaan agama ini, ya, dulu ketika masa Soekarno jarang diterapkan atau hampir tidak pernah diterapkan. Kemudian pada masa Orde Baru diterapkan tetapi sangat sedikit atau sangat jarang. Kemudian di masa reformasi tiba-tiba kasusnya sangat banyak sekali. Nah, padahal itu hukum yang dibuat pada 1965, ya, pada masa Orde Baru. Tapi kenapa trennya meningkat? Nah, ini kan mungkin menggelitik, ya, bagi peneliti kenapa ada tren yang meningkat, sehingga peneliti ingin menggali apa sih sesungguhnya faktor-faktor hukum dan non-hukum, ya, yang mempengaruhi penerapan undang-undang
penodaan agama itu eskalasinya meningkat seperti itu. Nah, saya kira itu adalah cara atau teknis ya, bagaimana menyusun rumusan masalah di dalam penelitian hukum, ya, baik itu penelitian hukum doktrinal maupun penelitian hukum sosiolegal, ya, dengan harapan dapat membantu mahasiswa Fakultas Hukum baik di strata 1, strata 2 maupun strata 3 di dalam menyusun rumusan masalah, ya. Dan yang perlu diingat bahwa jenis-jenis rumusan masalah yang tadi saya sampaikan itu harus diperhatikan urutan-urutannya atau sekuensinya. Ya. Mudah-mudahan membantu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.